Baiklah ya, kali ini kita bicara tentang flash disk ya. Saya berikan suatu contoh. Nah, ini flash disk. Nah, pada sesi-sesi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa flash disk ini sebenarnya menggunakan teknologi SSD. Dia itu mirip dengan SSD. Mari kita lihat sekarang, tapi sebelumnya saya berikan dulu uraian tentang istilah. Di sini ada sebutan flash disk. Namun di sisi lain orang bilang itu namanya flash drive. Saya tuliskan di sini ini ya. Flash disk. Nah, tapi orang lain bilang flash drive. Ini saya tuliskan. Sebenarnya itu sama aja. Jadi ini memang satu benda ini memiliki dua nama. Kalau orang Indonesia lebih suka menyebutnya flash disk, tapi orang luar negeri itu sukanya flash drive menyebutnya. Nama lengkapnya itu ada USB-nya di depan begini. USB flash disk atau USB flash drive, ini nama lengkapnya. Namun orang biasa menyebut nama belakangnya aja. Ya, kalau Indonesia flash disk, kalau di luar negeri itu flash drive. Coba aja begini. Anda cek di Google, ketikkan flash disk, maka nanti yang banyak itu biasanya yang keluar itu yang berbahasa Indonesia. Jadi penjelasan berbahasa Indonesia. Tapi kalau Anda tuliskan flash drive, maka yang muncul tuh penjelasan yang berbahasa Inggris, pokoknya yang dari luar negeri. Ya, itu sebagai tanda tadi kalau flash disk itu banyak digunakan di Indonesia, istilah itu kalau flash drive itu dari luar. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya bukakan dulu ya dalamnya flash disk ini akan saya buka. Jadi tunggu sebentar, saya harus pakai kacamata ya, kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan saya. Oke, ini saya buka. Nah, perhatikan flash disk ini. Flash disk ini memiliki dua komponen utama ya di dalamnya loh. Kalau ini nih ada yang kecil, mungkin bisa dilihat ya. Bisa ya, di situ jelas nih kameramen. Sudah jelas. Ya, ini adalah chip controller. Nah, saya lepas ini. Bentar ya, pelan-pelan soalnya enggak nanti flash disk saya rusak ini. Pelan-pelan dulu. Oke, tadi saya sebutkan bahwa ini adalah chip controller. Di baliknya ini ada chip memori. Ya, ini yang IC flash memory, tempat untuk nyimpan data. Ya, jadi kalau ini adalah chip controller. Fungsinya dia itu untuk menerima perintah dari komputer. Setelah perintah itu masuk, misalnya perintahnya simpanlah data ini. Ketika mendapatkan perintah itu, maka chip controller ini akan mengarahkan data yang masuk untuk disimpan pada memori penyimpan ini. Nah, kalau perintah yang masuk itu misalnya bacalah data yang di dalamnya, maka chip controller ini akan segera membaca data yang ada di dalam IC flash memory ini, IC penyimpan data ini, kemudian dikirim ke komputer. Seperti itu prosedurnya, jadi simpel sekali, sederhana sekali. Nah, chip ini atau IC ini, penyimpan data ini adalah tergolong flash memory tipe NAND, sama dengan yang digunakan di SSD. Mari kita lihat SSD. Ini bagian dalam SSD. Ini ada chip controller. Dan ini adalah IC memorinya yang tempat untuk menyimpan data. IC flash memory tipe NAND yang untuk menyimpan data ini mirip kan dengan yang ini. Sama itu ya. Nah, kalau di sini punya controller, di sini juga punya controller. Jadi bagaimana proses memasukkan data dan
pembacaan data dari SSD ini sama ya. Jadi nanti ada perintah untuk menuliskan data atau menyimpan data ke sini. Perintah itu akan diterima oleh chip controller ini. Kemudian data yang masuk akan disimpan di dalam memori ini. Jadi diarahkan langsung disimpan. Kalau perintahnya pembacaan, jadi perintah tadi diterima oleh chip controller. Kemudian chip controller akan membaca isi data yang ada di chip memori ini atau IC memori ini. Nah, data ini kemudian dikirimkan ke komputer. Nah, di sini apa bedanya? Kan mirip kan? Ini sama di sini. Seperti itu. Ya. Nah, perbedaannya begini ya. Kalau yang saya tunjukkan ini adalah SSD kelas ekonomi, sehingga dia hanya memiliki dua komponen utama ini. Kalau yang kelas high end, kelas tinggi kan nanti ada IC buffer dan baterai atau rangkaian kapasitor. Itu pada bahasan yang kemarin sudah kita bahas. Tapi kalau pada flash disk, dia tidak memiliki baterai, dia tidak memiliki rangkaian kapasitor. Jadi dia ini mirip dengan SSD yang kelas ekonomi yang berharga murah itu loh kuncinya. Nah, kemudian perbedaan yang berikutnya ya. Kalau SSD yang saya tunjukkan ini adalah SSD yang memang didesain menggunakan form factor yang biasa digunakan pada hard disk ya. Ini contohnya ini. Nah, ini hard disknya ya, saya ambilkan sama-sama yang kecil ya, yang untuk laptop ya. Ini dia pakai konektor SATA atau interface SATA ini. Di SSD juga menggunakan konektor SATA. Jadi ini bisa dipasang SSD ini pada konektor yang biasa digunakan untuk hard disk tadi, HDD. Nah, kalau flash disk tidak, dia interface-nya, konektornya pakai USB. Ini dia, ini USB. Beda kan? Nah, ini perbedaannya begitu. Nah, kalau ini SSD macam gini ya, ini untuk dipasang di dalam case. Ini kan untuk laptop, jadi dia dipasang di dalam laptop itu sendiri. Kalau SSD flash disk ya, flash disk ini nggak dipasang di dalam, dia di luar kan, di konektornya itu tancap kan di konektor yang dari luar itu langsung. Nah, kalau Anda tahu ada di sini ya SSD eksternal. Jadi SSD yang di set eksternal nanti itu sama loh. Nanti ya SSD-nya misalnya kayak begini gitu ya, atau gimana bentuknya variasi. Konektornya itu juga USB. Jadi ini adalah SSD eksternal ya. Jadi kayak begini, jadi mirip di sini. Nah, sekarang Anda mengerti ya, seperti yang saya jelaskan begini. Sebenarnya flash disk itu menggunakan teknologi SSD. Pada video yang sebelumnya saya katakan seperti itu. Kali ini saya bahaskan ini untuk Anda, supaya Anda bisa mengerti betul dan tahu apa bagian-bagian yang ada di dalamnya ini. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kameramen ini, dari yang lihat-lihat ini ya, atau dari teknisinya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada enggak? Tidak. Enggak ada ya. Ya udah, kalau kalau tidak ada, kita lanjut pada sesi berikutnya.